Energiku mulai terkuras habis, sementara posisi ini belum juga bergerak karena pasukan anjing hitam yang terlalu banyak. Ternyata ini sangat melelahkan. Bi, kamu punya ide nggak biar aku bisa nyentuh serigala? Tanyaku. Saya sedang tidak memiliki ide, balasnya yang sibuk mengejar kuda ungu. El, kamu ada ide? Ini Grisel merupakan harapan satu-satunya. Sebentar, ia sama sibuknya dengan Albi sedang melawan puluhan anjing hitam yang berusaha menyerang. Awas, ucap kakek Abdullah yang berada di belakangku. Aku menahan kuku tajam anjing hitam dengan pedang, lalu menendang bagian perutnya sampai terpental. Ah, kalau begini terus, aku bisa mati kewalahan. Baca doa dan yakin pada diri kamu sendiri, Lang. Ucap kakek Abdullah yang sedang melindungi tubuhku dari Albi. Aku menutup mata sambil merapal doa. Jangan menutup mata, Lang. Saat membuka mata, sudah ada dua anjing hitam yang mencoba mencakarku. Pedang simitar bergerak dengan sendirinya membunuh kedua anjing hitam. Aku memperhatikan pedang itu dengan baik. Ada tulisan Arab yang terukir indah di setiap bagiannya. Ini apa, kek? Tanyaku bingung. Fokus saja berdoa dan berzikir. Kamu akan tahu kemampuan sebenarnya pedang itu. Balas kakek Abdullah. Oke. Aku mulai membaca zikir setiap kali ada anjing hitam yang terewas terkena tebasan pedang. Anehnya, bukannya merasa lelah, tapi energi ini seperti terisi kembali. Aku bagaikan psikopat yang memenggal kepala anjing hitam satu persatu. Kini jumlahnya semakin menipis, namun tak terlihat sedikit pun pergerakan dari siluman serigala. Padahal jarakku sudah semakin dekat. Hanya tersisa kurang dari 10 anjing hitam yang berjajar rapi di depan siluman serigala. Sebagai pemimpin pasukan, ia sungguh tega menumbalkan banyak anak buahnya. Aku mengayunkan pedang simitar dengan sekuat tenaga dan membuat pasukan anjing hitam rata seketika. Kini hanya tinggal siluman serigala saja, tak lama lagi ia akan menyusul anak buahnya. Aku memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya. Siluman serigala mampu menahan pedangku dengan kedua tangannya, lalu menahan pedang ini agar tidak bisa bergerak. Ku coba menarik sekuat tenaga, tapi tak bisa. Di saat itu kakiku yang sedang besar menendangnya dengan kencang. Aku tercukup pental jauh. Dari balik tubuh siluman serigala muncul sosok aneh. Bentuknya seperti manusia anjing, tapi wajahnya tak asing bagiku. Haji Rofi? Sukmanya berbentuk seperti anjing. Haji Rofi menyerangku yang masih berbaring di tanah. Dengan kukunya yang tajam, ia mencakar-cakar tangan dan perutku. Tiba-tiba Sukma ayahnya Grisa muncul dan menyurutuk Haji Rofi. Kamu lawan saya saja, ucapnya. Aku pun bangkit dan berlari ke arah siluman serigala. Ia melempar pedang simitar ke belakang dan bersiap menyambut kedatanganku. Sejujurnya nyali ini lumayan ciut saat melihat berdiri tegak dan menunjukkan bentuk tubuh yang besar. Namun tak ada pilihan lain, aku harus segera mengalahkan agar bisa membalaskan dendam ibu kepada Haji Rofi. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya dengan tangan kosong, Lang, ucap Albi yang sedang menarik buntut kuda ungu. Sontak, aku menghentikan langkah. Kamu takut, ucap siluman serigala. Bisa ngomong ternyata, balasku, lalu mengapalkan tangan dan meniru pose alat petinju-petinju. Tangan kosong kalau berani. Ini sudah tangan kosong. Siluman serigala menunjukkan kukunya yang runcing. Ah, cemen. Beraninya pakai kuku. Gunting dulu sana.
Habisi dia, perintah Haji Rofi. Aku balik badan dan berlari jauh. Siluman serigala mengejar dengan langkah cepat. Kenapa kamu kabur, Lang? Tanya Albi sembari memukul perut kuda ungu hingga meregik. Aku nggak ada senjata, sautku, lalu menoleh ke belakang. Jaraknya sudah semakin dekat. Ada yang punya perak? Teriakku saat ingat kalau siluman serigala biasanya takut dengan benda berbahan perak. Untuk apa? Saut Albi. Melawan dia. Siluman serigala melompat dan nyaris menangkapku. Beruntung gerakan ini sangat lincah sehingga dapat menghindarinya. Dari mana kamu tahu dia bisa dikalahkan dengan perak? Film. Aku berteriak sambil menghindari serangan siluman serigala. Ini dunia jin, Lang, bukan film. Bener kata Gilang, kelemahan serigala itu ada pusaka berbahan perak. Saut Grisel yang sudah membuat banyak anjing hitam terkapar di tanah. Kamu punya, El? Tanyaku. Enggak. Balasku seraya membantu ayahnya menghadapi Haji Rofi. Gunakan ini. Kakek Abdullah mengeluarkan belati kecil dari balik jubahnya. Apa ini bisa digunakan, kek? Coba saja. Aku terbang ke arah kakek Abdullah untuk mengambil belati itu. Siluman serigala berlari cepat ke arahku, namun belati sudah lebih dulu ada di tanganku. Kutunjukkan belati itu padanya, namun ia sama sekali tak takut. Ia malah menyerangku dengan cakarannya. Ah! Perut ini robek dan mengeluarkan darah. Belati pun terlepas dari genggamanku dan terjatuh ke tanah. Siluman serigala mengeram menunjukkan 4 gigi taringnya yang besar, bersiap mengoyak-ngoyak tubuh ini. Kakek Abdullah memukul kepala siluman serigala dengan tongkatnya hingga mendenging kencang. Kenapa kamu tidak menggunakan pedang simiter saja? Ucapnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pedangnya dibuang jauh, kek. Balasku dalam posisi terkapar di tanah dengan luka robek di kulit. Kakek Abdullah menyentuh perutku. Seketika itu, luka menghilang. Itulah kenapa kamu harus fokus. Jangan takut. Coba panggil pedang itu ke sini. Aku mengangkat salah satu tangan dan memanggil pedang simiter dalam hati. Swing. Pedang simiter terlihat terbang ke arahku. Wah, iya, seruku. Ada campuran perak dalam gagang pedang itu. Kamu bisa gunakan itu untuk melawannya. Gimana caranya bertarung pakai gagangnya aja, kek? Tanyaku bingung sembari memperhatikan gagang pedang simitar. Kamu pikirkan sendiri. Kakek Abdullah kembali mundur. Aku memegang pedang simitar dalam posisi terbalik. Ujung pedangnya mengarah ke belakang. Siluman serigala masih tampak kesakitan akibat serangan kakek Abdullah. Di saat itu aku mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan ujung gagang. Ia kembali mendenging keras. Tangannya berusaha menggapai tubuh ini. Beruntung, aku bisa menghindar. Lalu melayang ke udara mengincar bagian kepalanya. Beberapa pukulan mendarat di kepalanya. Haji Rofi yang melihat anak buah satu-satunya disiksa tak tinggal diam. Ia melakukan serangan tenaga dalam yang membuat tubuh ini terpental. Haji Rofi sudah mengeluarkan benang hitam dan mengikatku. Grisel memutus tali itu dengan keris saktinya, lalu membuat tembok hitam untuk menghadangi pandangan Haji Rofi. Aku bangkit dan kembali menyiksa siluman serigala dengan banyak pukulan. Siluman serigala mulai melemah, meringkuk sambil berkali-kali mendenging. Aku berdiri di atas tubuhnya, lalu menusukkan pedang simitar tepat di jantungnya. Di waktu kebersamaan, Albi dan kakek Danu berhasil menghabisi kuda ungu. Kini hanya tinggal Haji Rofi sendirian. Kami pun mengeroyok Haji Rofi. Ia mulai kewalahan dan berusaha kembali ke tubuhnya. Namun kakek Abdullah berhasil menghalanginya.
Grisel dan ayahnya berhasil mengikat Sukma Haji Rofi agar tidak bisa bergerak. Aku memukul kepala Haji Rofi dengan gagang pedang simitar. "Satu," seruku. Pukulan itu terus berlanjut hingga 10 kali. "Ini untuk ibu." Aku menebas punggungnya. Grisel menusukkan keris ke perut Haji Rofi. "Ini buat luka di badan ayah." Kami menyiksanya secara bergantian. "Sebaiknya akhiri sekarang. Jangan membuang-buang energi," ucap kakek Abdullah. "Baik, kek." Aku berdiri di hadapan Haji Rofi, menatap wajahnya yang buruk, rupa dan penuh dengan darah. Kelakuan bapak sama anak, wujud bapak sekarang. Kemudian ujung pedang simitar mulai menembus dadanya. Haji Rofi pun tumbang. Kakek Abdullah merapal doa. Tak lama, Sukma Haji Rofi terbakar habis. Sukma ini kembali ke tubuh saat terbangun. Langsung menarik napas panjang. "Hah, capek banget," keluhku. "Ya pasti, kamu sudah membunuh anjing hitam," balas Albi yang sama sekali tidak terlihat kelelahan. "Balas dendam, Bi. Dulu kan mereka pernah capik-capik badan aku. Sekarang juga udah jadi ayam potong semua," balasku. Aku menatap tubuh Haji Rofi yang bergeletak di tanah. "Badannya mau kita apain nih?" "Biarkan saja di sana. Ketika Sukma seorang mati, perlahan tubuhnya ikut juga mati," balas Salbi. "Oh, oke." Pintu merah terbuka lebar. Mr. X sudah nunggu di dalam, ucap Grisel. Aku menghela nafas lalu bangkit, bersiap menghadapi pertarungan terakhir.